Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa? Ya, kita bersyukur ya kita diberikan satu kesempatan lagi boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembala. Mari umat Tuhan, saya dalam untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama kita memainkan pujian Teguh Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha
Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk pimpinan-Mu Tuhan di hidup kami. Engkau yang menyertai kami di awal tahun sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, banyak hal yang kami alami, banyak tantangan yang kami alami, banyak pergumulan yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi sungguh Tuhan mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau punya rencana indah untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, pada saat kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, kami datang dengan hati yang sungguh Tuhan tertuju kepada Engkau. Berbicara Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu, dengan firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan, menghibur, menolong kami Tuhan, dan memberikan kami petunjuk Tuhan, bagaimana kami menjalankan hidup kami Tuhan. Kami mengusahakan setiap keluarga kami yang ada di sini dalam tangan Tuhan. Pergumulan kami masing-masing mungkin berbeda Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami boleh melewati semua, baik suka, baik duka, baik senang, baik susah. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh terus ikut Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami, dan Engkau menggandeng tangan kami Tuhan, melewati apapun situasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan masa depan daripada hidup kami, masa depan gereja kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Baik sungguh Tuhan, firman Tuhan boleh kami dengar dengan baik dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita sama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri ya, kita berikan senyum yuk kanan kiri, pakai tangan ya, sapa ya. Ya, kita berikan senyum yang tulus gitu ya. Ayo semangat, kita boleh datang baiknya dengan hati yang bersyukur, kita memuji nama Tuhan dengan bertepuk tangan ya. Tepuk tangan yang keras ya. dengan hati bersyukur.
beribadah kembali, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Dia buka jalan. Ialah sungguh di dalam setiap permasalahan kita percaya Tuhan akan buka jalannya. Kita beriman dan kita juga melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Hidup kita sepenuhnya ada di tangan Tuhan, ya. Amin, dan percaya bahwa sungguh Dia akan menuntun kita dengan cara yang ajaib. Apapun pertemuan kita serahkan pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Kita naik ke pujian ini, Dia buka jalan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari-hari yang kami boleh jalani Tuhan di masa pandemi ini ya Tuhan, kami sungguh merasakan akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, pada waktu kami boleh datang kepada-Mu, hati kami penuh dengan syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana senantiasa Engkau boleh memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam Engkau Tuhan kami percaya ada jalan yang Engkau berikan, jalan keluar yang Engkau bukakan Tuhan bagi kami. Di saat-saat ya Tuhan mungkin kami melihatnya tidak ada jalan yang terbuka, Tuhan, biarlah sekali lagi kami boleh belajar ya Tuhan akan
kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang boleh menolong kami, memimpin kami, untuk kami boleh mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu yang akan disampaikan dan kami akan merenungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara sekalian kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca melihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya mengajak saudara kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berbahagia saudara yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mungkin mendengar berita beberapa waktu yang lalu ada seorang pelajar yang bunuh diri, ya. Dari berita itu dikatakan bahwa ya banyak tugas-tugas yang belum dikerjakan. Lalu gurunya mengancam bahwa kalau tidak diserahkan tugas-tugasnya yang menumpuk itu, dia tidak naik kelas, ya. Nah, intinya karena belajar online, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, dari berita ini mungkin kita merenungkan, saudara, ya. Mungkin kita menanggapi, ya, kenapa bisa demikian, ya. Yang masih muda, masih remaja, ya, sebagai pelajar kok bisa sampai bunuh diri, ya. Kenapa? Karena tidak ada jalan keluar, ya, dari permasalahan yang dihadapinya. Mungkin saja saudara, bukan hanya itu satu-satunya, tetapi ada masalah-masalah lain yang kita tidak tahu apa yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri, ya. Karena tidak ada jalan keluar, ya, dari permasalahan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, mungkin juga kita sehari-hari melihat tidak di jalan, saudara, kalau ada tanda perboden, ya, maka kita nggak boleh masuk melewati jalan itu. Ya, tetapi kita lihat sehari-hari biasanya motor begitu, ya, gampang nyerobot, ya, perboden itu, ya, saudara. Padahal dilarang, jangan masuk, ya, jalan yang perboden itu. Nah, sudah di dalam kehidupan kita manusia seringkali juga mungkin sama seperti demikian, saudara, ya. Seringkali ada permasalahan di dalam kehidupan kita tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, atau kita menerobos sendiri sudah di dalam jalan yang
seharusnya tidak boleh kita tempuh, tetapi kita menempuhnya jalan itu, sehingga kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, setiap orang Kristen, saudara, dia tidak kebal apa yang namanya pencobaan. Pencobaan ini, saudara, sebagai satu ujian yang seharusnya, saudara, kita bersyukur bahwa di dalam kehidupan kita itu ada pencobaan, ada ujian, saudara, di dalam kita kehidupan kita menjalani kehidupan ini. Nah, tentunya kita bertanya, mengapa kita bersyukur kalau kita menghadapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Nah, tentunya, saudara, bahwa ketika kita menghadapi pencobaan di dalam kehidupan ini, kita mau menyadari bahwa ini sebagai satu ujian daripada iman kita. Bagaimana iman kita ketika kita menghadapi satu pencobaan, satu ujian di dalam kehidupan kita. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, saudara, di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, bagaimana kita mengalahkan dunia ini, tidak? Ya. Dari pencobaan-pencobaan, permasalahan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, dikatakan, saudara, orang yang lahir dari Allah, ya, dia akan mengalahkan daripada dunia ini. Dia akan memperoleh kemenangan mengalahkan dunia itu. Apa? Yaitu iman kita. Nah, saudara, di dalam kita menghadapi masa pandemi ini, saudara, ya, kita sudah 8 bulan lebih, ya, mengalami masa pandemi ini. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang percaya, apakah ini merupakan satu ujian iman kita di dalam menghadapi masa ini yang sulit, masa yang tidak menyenangkan, ya, di dalam kehidupan kita. Penghasilan kurang, pekerjaan kita mungkin terganggu, ya, tidak lancar, ya, studi anak-anak kita dalam membiayai studi dan sekolah dan sebagainya, tetapi di dalam usaha, dalam pekerjaan yang semakin sulit, sehingga penghasilan juga semakin berkurang. Sehingga, saudara, di dalam kehidupan kita merasakan satu beban, satu pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bagaimana kita menghadapi ini? Ya. Ini sebagai satu, bagaimana kita melihat akan masa pandemi ini sebagai ujian daripada iman kita. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka sebelum kita membahas melihat ayat yang ke-13, ya, kalau kita melihat, saudara, di sini Israel itu atau umat Allah itu sebagai satu contoh, sebagai satu peringatan bagaimana umat Tuhan itu ketika sudah keluar dari tanah Mesir di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Nah, mereka menghadapi berbagai pencobaan, ujian daripada iman mereka. Nah, saudara, satu hal yang mungkin kita masih ingat di dalam Keluaran 32, bagaimana umat Allah, bangsa Israel, membuat patung lembu emas. Mereka meninggalkan Allah dan mereka membuat patung lembu emas dan menyembah dan memperhalakan atau mengilahkan daripada patung lembu emas itu. Maka sudah di dalam pasal Keluaran 33, maka kita melihat bagaimana, saudara, Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada Musa, dan Musa menginginkan supaya Tuhan tetap menyertai, ya, Tuhan tetap memimpin agar umat-Nya itu. Tetapi sudah di dalam pasal 32 ayat yang terakhir di sana dikatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan hukuman bagi manusia yang berdosa, bagi umat Tuhan yang berdosa. Tetapi, saudara, Allah tidak memusnahkan bangsa Israel. Kenapa, saudara? Karena kasih karunia Allah.
Allah masih memberikan kasih karunia-Nya, sehingga saudara pada waktu itu Musa dia boleh sungguh datang kepada Allah, mohon mendapatkan kasih karunia dari Allah, dan Musa mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Allah mengenal siapa Musa itu, ya, bagaimana Musa harus memimpin bangsa Israel, dan kasih karunia Allah itu diberikan kepada umat Tuhan melalui apa yang dimana Musa dia datang kepada Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan. Tuhan mendatangkan kasih karunia-Nya dan tidak menghukum daripada umat Tuhan, bangsa Israel. Nah saudara, kita ingat juga bagaimana saudara ketika zaman Esther, ya. Nah saudara, kita melihat bangsa Israel itu, umat Tuhan akan dimusnahkan di zaman kerajaan Syria pada waktu itu, di mana bangsa Israel ingin dimusnahkan, ya. Nah, tetapi Esther yang muncul, ya, sebagai orang yang bagaimana dia berdoa, berpuasa, dan dia mohon supaya Tuhan menolong daripada permasalahan ini, ya, sehingga saudara Esther dia boleh sungguh mendapatkan bagaimana pertolongan Tuhan, sehingga melalui doa berpuasa Tuhan mendengar doanya, ya, sehingga bangsa Israel tidak dimusnahkan, ya, di zaman Syria pada waktu itu ketika bangsa Israel dibawa ke kerajaan Syria. Nah saudara-saudara sekalian, kita melihat kitab Esther itu tidak ada kata Allah atau Tuhan di dalam kitab Esther. Tetapi saudara, dari kisah Esther ini kita melihat bagaimana kerohanian iman daripada Esther di dalam menghadapi satu permasalahan, satu pergumulan di dalam kehidupannya bagi umat Tuhan pada waktu itu. Maka kita melihat saudara bahwa ketika iman itu diuji, saudara, ketika iman itu boleh iman kita dihadapkan di dalam kehidupan kita, ada permasalahan, ada pergumulan, ada pencobaan, ada ujian, saudara, supaya kita boleh semakin, ya, teguh di dalam iman kita. Maka itu di dalam ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Jadi saudara di sini mengingatkan kepada kita, jangan kita merasa sombong begitu, ya. Merasa sombong, kita merasa kuat, merasa teguh, saudara. Tetapi dikatakan supaya kita hati-hati, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan itu. Artinya jangan iman kita menjadi kalah karena kita menghadapi pencobaan-pencobaan itu. Nah saudara, yang pertama kita melihat bahwa pencobaan atau ujian itu tidak melebihi kekuatan manusia. Dikatakan saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Nah, apa artinya saudara pencobaan biasa? Pencobaan biasa di sini saudara artinya semua orang, ya, mengalami pencobaan yang sama, ya. Saudara misalnya mengalami kecelakaan, mengalami musibah, mengalami sakit penyakit, ya. Semua mengalami pencobaan itu. Bukan hanya orang Kristen aja, ya, semua orang, ya. Siapa saja boleh mengalami akan hal itu. Nah, saudara-saudara sekalian, pencobaan yang biasa di sini dikatakan, saudara, tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatanmu. Artinya, saudara, bahwa Tuhan mengetahui kekuatan kita, tidak akan melampaui kekuatan kita, di mana kita mengalami akan pencobaan atau ujian itu. Jadi bukan melampaui daripada kekuatan kita, melampaui dari kemampuan kita yang kira kita miliki, saudara. Ya. Jadi
Tuhan memberikan pencobaan itu pencobaan biasa, yang semua orang mengalami akan pencobaan itu, dan dikatakan yang tidak melampaui kekuatan. Artinya tidak melampaui kekuatan yang dimana kira kita miliki, begitu ya. Nah saudara, saya waktu pelayanan di Kalimantan Barat praktek, saudara. Jadi sebelum praktek 1 tahun itu ada teman-teman saya yang dimana tim misi melayani di Kalimantan Barat. Ya, beberapa orang teman-teman sekelas pergi ke sana hanya 2 bulan praktek. Ya. Nah saudara, pulangnya ada satu teman kena sakit malaria, ya, terkena sakit malaria. Lalu saudara, saya berpikir, wah saya 1 tahun, ya. Nah ini memang di pelayanan di satu yayasan misi, dan saya harus melayani di sana dan diberitahukan bahwa harus minum pil ina, ya, untuk menangkal atau anti daripada malaria ini. Lalu sebelum berangkat saya minum, ya, saya bawa juga ke sana, ya, Kalimantan Barat. Lalu saudara, di sana saya minum obat pilkina ini, ya. Wah, saya membayangkan saya 1 tahun 2 bulan aja teman saya kena malaria, begitu ya. Jadi saya cukup khawatir juga, ya, untuk terhadap sakit malaria ini. Nah saudara, tetapi saya tidak minum terus, begitu ya. Kurang lebih mungkin 1 atau 2 bulan minum obat pil ina ini, lalu saya stop, begitu ya. Saya stop, saya nggak minum, begitu. Nah saudara, berjalan sampai akhirnya 1 tahun saya melayani di sana. Nah, puji syukur saya tidak kena sakit malaria. Nah setelah itu saudara, saya merenungkan, ya, kenapa teman saya 2 bulan dia kena, ya, dan saya 1 bulan tidak kena, ya. Lalu saya kembali saudara melihat kepada diri saya, ya. Nah saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan saya, ya, menjaga saya, melindungi saya sehingga tidak kena daripada malaria. Dan saya merasakan dan mengalami akan hal ini, melihatnya bahwa saya tidak mempunyai kekuatan itu kalau dibandingkan teman saya yang kena, ya, sakit malaria. Nah saudara, jadi di sini kita melihat bahwa saudara, pencobaan yang Tuhan izinkan, berikan sebagai satu ujian iman kepada kita, saudara. Jadi Tuhan melihat kepada diri kita tidak melampaui daripada kekuatan kita. Artinya kemampuan diri kita yang kita miliki di dalam diri kita. Dia tahu, Allah tahu, saudara. Nah sehingga saudara, di dalam hal ini kita melihat memang, ya, pencobaan itu berbeda-beda, ya, yang dialami di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Nah saudara, mengapa kita harus menghadapi akan pencobaan itu? Mengapa kita harus menghadapi akan ujian itu? Nah kalau kita melihat di dalam 1 Petrus, mari kita membuka 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka-cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, di mana mereka sedang di dalam menghadapi penganiayaan, ujian mereka agar iman mereka mengikuti Yesus.
Mereka mengalami penderitaan mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Petrus mengatakan, bergembiralah. Walaupun memang kamu berduka cita oleh berbagai pencobaan ini. Nah, saudara, Rasul Petrus memberikan satu kekuatan penghiburan dan dikatakan supaya bergembira, bersuka cita, walaupun kamu harus mengalami duka cita ini, mengalami penganiayaan karena mengikut Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat ayat yang ke-7, ada maksud Tuhan. Nah, maka itu kalau kita melihat di dalam 1 Korintus ini, saudara, bagaimana latar belakang jemaat atau orang Kristen yang ada di Korintus adalah sebelumnya mereka menyembah berhala. Sebelumnya mereka menyembah berhala, lalu mereka menjadi orang Kristen. Maka itu, saudara, Rasul Petrus mengambil contoh bagaimana umat Israel, sebagai contoh, sebagai peringatan bagaimana saudara mereka menghadapi dan di dalam perjalanan iman daripada umat Allah ini. Maka itu, saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan akan bagian daripada nas yang kita baca tadi, saudara, maka ini merupakan satu contoh bagaimana bangsa Israel dulu juga pernah menyembah berhala. Nah, jadi pada waktu itu jangan sampai orang Kristen di jemaat Korintus ini, mereka kembali lagi di dalam kehidupan mereka yang lama kepada menyembah berhala. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu Rasul Petrus selanjutnya memberitahukan kepada jemaat Korintus supaya ayat 14, jauhilah penyembahan berhala. Lalu menjelaskan tentang makanan, saudara, kalau makanan itu, jadi waktu itu di pasar itu dijual, saudara. Jadi makanan yang sudah daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, maka disembayangkan lalu dijual di pasar. Nah, kalau ada pesta misalnya, saudara nggak tahu, datang ke pesta itu makan, tidak apa-apa. Tapi kalau tahu, katanya, jangan makan. Kalau tahu itu dipersembahkan kepada berhala, jangan makan, karena itu akan menjadi batu sandungan. Hati nuranimu bukan saja hati nuranimu yang terganggu, tetapi juga hati nurani orang lain yang melihatnya kepada orang Kristen pada waktu itu. Nah, inilah merupakan satu pencobaan daripada jemaat di Korintus di dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen pada waktu itu. Maka itu, saudara, di sini Rasul Paulus mengatakan pencobaan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Maka itu, saudara, kalau kita melihat pencobaan ujian itu untuk apa, saudara? Tuhan mengizinkan ujian di dalam pencobaan yang kita alami itu untuk memurnikan iman kita. Ada orang Kristen yang baru dibaptis, pernah mengatakan demikian. Sebelum saya dibaptis, kehidupan saya tidak banyak masalah. Tetapi setelah saya dibaptis, banyak masalah di dalam kehidupan saya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita mengerti akan bagian firman Tuhan ini, bahwa pencobaan itu sebagai satu ujian daripada iman kita untuk supaya apa? Dimurnikan. Maka dikatakan, digambarkan, saudara, seperti emas menjadi murni karena dibakar oleh api. Tetapi dikatakan, saudara, imanmu menjadi murni melebihi daripada emas yang murni yang panas itu. Kenapa, saudara? Di sini Rasul Petrus mengatakan bahwa ketika kita memiliki satu iman yang terus diuji, memiliki iman yang murni karena kepada kekekalan, bukan kepada yang fana. Maka itu Rasul Petrus mengatakan melebihi daripada emas yang murni yang fana.
Saudara-saudara sekalian, inilah kita melihat bagaimana saudara di dalam kehidupan kita Tuhan izinkan pencobaan itu menimpa di dalam kehidupan kita. Jadi semuanya itu tidak lancar, ya. Kalau kehidupan kita tidak lancar, saudara, mungkin iman kita tidak menjadi mungkin. Mungkin kita mudah bersungut-sungut kepada Tuhan. Mungkin dengan mudah kita meninggalkan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini, saudara, biarlah kita boleh melihat sebagai satu ujian iman kita. Ya. Bagaimana, saudara, ketika kita menghadapi masa pandemi ini yang belum berakhir, ya, minggu kemarin sampai 5.000 lebih, ya, yang terpapar COVID. Satu rekor yang paling tinggi dikatakan, ya, 5.000 lebih. Saudara-saudara sekalian, di sini kita boleh suruh belajar bagaimana, saudara, satu hal di dalam kehidupan kita di dalam masa pandemi ini sebagai ujian iman kita. Ketika kita menghadapi akan kehidupan di dalam masa pandemi, semuanya tidak enak di dalam kehidupan kita, ya, menjadi satu tantangan pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam ayat 13 ini kita melihat bahwa pencobaan yang kita alami itu ada jalan keluarnya, ada way out-nya. Dikatakan, saudara, Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, inilah kita melihat bahwa ada janji Allah. Kenapa dipakai bukan Allah yang kasih, Allah yang berbelas kasihan, Allah yang penuh anugerah, begitu ya. Kenapa, saudara, dipakai Allah yang setia? Allah yang setia yang akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, di sini kita melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan itu adalah jalan keluar. Dan siapa yang memberikan janji itu kepada kita, yaitu Allah yang setia. Allah yang setia di dalam janji yang diberikan kepada kita, karena Dia setia, saudara, pasti janji itu digenapi. Karena bukan manusia yang memberikan janji itu, tetapi Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan Allah yang setia. Bagaimana, saudara, Allah yang setia itu pasti Dia menggenapi janjinya. Dia akan memberikan, dikatakan, jalan keluar sehingga saudara dan saya dapat menanggung. Saudara-saudara, kita bersyukur punya Allah yang setia. Saudara, itulah sebabnya kita berserah kepada Tuhan bahwa ketika kita menghadapi masalah, pencobaan, ujian di dalam kehidupan kita, maka jangan kita menyerah. Lalu jangan kita mengatakan semuanya sudah buntu, tidak ada jalan keluarnya. Nah, saudara, bukan karena kemampuan kekuatan kita, tetapi saudara, Allah yang menjanjikan itu, Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar itu, sehingga saudara dan saya dikatakan dapat menanggungnya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita merenungkan tentang hal itu, ya, kita sudah mengetahui, ya, diusahakan vaksin di buat seluruh dunia, ya. Sudah ada yang 90% efektif dan aman, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kita melihat vaksin ini di dalam kehidupan kita di dalam masa pandemi? Apakah ini jalan keluar yang Tuhan berikan
kepada manusia, kepada kita. Janji Allah, saudara, dikatakan Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat mengampuni. Itulah sebabnya, saudara, bagaimana iman kita, yaitu berserah pada Tuhan. Kita mencari pertolongan hanya dari Tuhan. Seperti Pemazmur 121 ayat 1 dan 2 di sana mengatakan, dari manakah akan datangnya pertolongan? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi sebelum jawaban iman daripada pemazmur ini, saudara, di mana dia bertanya dan dia mendapat jawabannya daripada imannya kepada Allah, ya, yang sanggup menolong, Allah pencipta langit dan bumi. Lalu dia di ayat 1 mengatakan, aku memandang, melihat sekeliling ke gunung-gunung. Aku melihat ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolongan? Nah, saudara, seringkali juga di dalam kehidupan orang percaya, kita juga ketika menghadapi satu masalah pencobaan yang kita hadapi, saudara, kita melihat, mencari-cari dari mana nih pertolongannya. Sehingga sudah tidak heran ada orang Kristen juga di dalam ketika menghadapi sakit, bukan mencari Tuhan, tapi mencari dukun, mencari paranormal. Bukan datang mencari pertolongan kepada Allah yang hidup, yang berkuasa, Dia Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi mencari kepada manusia, mencari kepada para normal, kepada dukun. Di sana ada yang bisa menyembuhkan. Saudara, kalau kita pergi ke dokter tidak masalah, saudara. Tetapi masalahnya, saudara, waktu orang Kristen itu bukan mencari Allah, tetapi mencari dukun, mencari pertolongan dari mereka. Nah, saudara, maka itu di sini kita melihat, saudara, bahwa bagaimana, saudara, kita memiliki satu iman kepada Allah yang berjanji, Allah yang setia. Dia pasti menggenapi akan janji-janji. Bahwa ada jalan keluar, saudara dan saya, ketika menghadapi satu pencobaan, masalah di dalam kehidupan kita ini seberat apapun. Karena Tuhan tidak mengatakan, tidak melampaui kekuatan. Itulah sebabnya, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang setia. Kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup. Dia yang Allah yang setia itu, Dia pasti menggenapi janji. Allah yang setia itu pasti menggenapi janjinya. Ada jalan keluar sehingga saudara dan saya dapat menang. Saya tidak mengetahui apa yang menjadi masalah pergumulan di dalam kehidupan saudara dan keluarga saudara. Tetapi biarlah kita boleh sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa ada Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong kita. Apakah iman kita berserah kepada Tuhan, mencari pertolongan daripada Tuhan? Seperti Musa, ketika bangsa Israel menyembah kepada berhala, dia datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia kepada Musa, kepada umat Israel, sehingga Tuhan boleh mengampuni akan dosa-dosa mereka. Saudara sekalian, kita biarlah boleh merenungkan kembali dalam kehidupan kita bahwa ketika kita menghadapi apa yang menjadi pergumulan seberat apapun yang kita alami sekarang, firman Tuhan mengatakan tidak melampaui kekuatan kita.
Allah yang setia, Dia akan berikan jalan keluar. Dia akan memberikan jalan keluar. Mungkin kita melihat tertutup semua, ya. Sepertinya gak ada jalan, sudah buntu ini, ya. Tetapi ingatlah saudara, Tuhan janji, Allah yang setia, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga saudara dan saya dapat mengaku. Amin. Mari kita tutup kepala. Bapa surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pencobaan, ujian, masalah yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, khususnya hari ini Tuhan, kami hidup di dalam masa pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, mungkin banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang kami hadapi, bahkan keraguan kami, iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi melalui firman Tuhan, sekali lagi Tuhan boleh berbicara kepada kami, meneguhkan iman kami. Kalau kami boleh menghadapi pencobaan-pencobaan ujian di dalam kehidupan kami, masa pandemi ini Tuhan, untuk memurnikan agar iman kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, ketika kami dari Tuhan, ketika kami beralih kepada hal ilah yang lain, hingga di mana kami meninggalkan Tuhan, iman kami meragukan Engkau. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mau datang kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia memberikan jalan keluar di dalam segala permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh dapat menanggungnya. Tuhan, pelihara iman kami, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami. Biarlah kami juga bukan menyombongkan, meninggikan diri kami ya Tuhan, bahwa kami kuat, kami akan teguh berdiri. Firman Tuhan mengingatkan kami supaya hati-hati, supaya kami tidak jatuh di dalam berbagai pencobaan, di dalam berbagai ujian. Tuhan, berkati agar firman-Mu Tuhan yang sudah kami renungkan, biarlah bukan kami hanya mendengar, tetapi kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam persembahan ya. Kita akan berikan pujian Hatiku Percaya. Kita meresponi firman Tuhan ini. Sungguh kita percaya Tuhan boleh menolong setiap pergumulan kita. Hanya padamu hatiku percaya.
Marilah kita terus berdoa bagi bangsa negara kita. Kita serahkan di dalam masa pandemi ini. Kita berdoa juga untuk vaksin yang sedang diusahakan, yang dibuat oleh beberapa negara, dialah sungguh bermanfaat. Kita menyerahkan keluarga kita masing-masing dan menyerahkan juga untuk gereja Tuhan. Kita mohon Tuhan terus senantiasa melindungi, memimpin di tengah keluarga dan gereja kita. Berdoa dalam hati saudara masing-masing dan saya akan memimpin doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan akan keluarga kami masing-masing Tuhan, baik kami yang di sini maupun juga yang di rumah Tuhan, di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa, kekuatan dan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berubah, pertolongan kemurahan Tuhan kiranya boleh sungguh juga tetap terus memimpin, menolong di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami juga boleh sungguh merasakan dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari yang kami boleh jalani. Ke depan Tuhan kami mau serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, apa yang kami lakukan, studi kami, biarlah Tuhan Kau yang terus boleh menolong memimpin kami dalam kehidupan kami Tuhan, ketika kami menghadapi pencobaan, ujian akan iman kami dalam pergumulan dan masalah kehidupan kami. Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang memiliki janji, ada jalan keluar untuk kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu, ajar kami untuk beriman dan berpegang dan berserah kepada-Mu. Kami menyerahkan juga ya Tuhan bagi bangsa negara kami di dalam masa masih pandemi COVID-19, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan yang masih belum berakhir. Tuhan, kami mau belas kasihan, kemurahan Tuhan yang menolong bagi bangsa kami khususnya Tuhan di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong pemerintah pusat, Tuhan menolong pemerintah daerah, mereka boleh menjalani akan penanggulangan daripada COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan, hikmatnya daripada Tuhan, sehingga sanggup untuk boleh dapat menanggulanginya. Tuhan, kami mau bersyukur juga untuk vaksin yang sudah semakin dekat juga ya Tuhan, boleh selesai, boleh ada. Tuhan, kami mohon semua karena pertolongan daripada Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiranya boleh vaksin ini juga boleh bermanfaat bagi manusia, seluruh manusia di dalam dunia ini, seluruh bangsa dan negara, dan terlebih lagi Tuhan khususnya kepada bangsa kami, seluruh rakyat penduduk Indonesia Tuhan, hingga juga boleh vaksin yang boleh ada, yang boleh bermanfaat ya Tuhan bagi kami manusia, boleh menerima daripada vaksin ini ya Tuhan, boleh sungguh juga bermanfaat. Tuhan, kami mau menyerahkan gereja-Mu ya Tuhan, senantiasa memimpin, memberkati gereja-Mu Tuhan di hari-hari ke depan. Tuhan, pakai gereja-Mu ini Tuhan, kerajaan Tuhan, Injil Tuhan boleh disebarluaskan, oleh banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar Injil dan boleh percaya kepada-Mu. Kami serahkan juga baptisan pada 6 Desember nanti, dan Tuhan juga mempersiapkan hati setiap calon baptisan, sehingga mereka juga tidak ada halangan rintangan pada hari hanya. Mereka juga boleh menyaksikan iman mereka di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat.
Tuhan, kami mau menyerahkan akan persembahan yang kami boleh bawa, semua daripada berkat Tuhan kepada kami, dan apa yang kami boleh bawa ini Tuhan sebagai syukur kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dengan keluarga pekerjaan kami. Biarlah terlebih lagi Tuhan, bukan hanya uang yang kami persembahkan, tetapi juga kami boleh persembahkan tubuh diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu Tuhan di dalam seluruh ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara kita mengakhiri, kita menaikkan pujian doksologi. Yesus Kristus, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, serta persekutuan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, memberikan kekuatan dan memelihara iman saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh sampai selesai. Tuhan memberkati.